Baik, saya akan mengajarkan bagaimana cara menginput soal dari soal yang sudah kita buat di dalam template soal. Di contoh, kita harus buka dulu template soalnya seperti ini. Ini kita sudah memasukkan soal-soal berdasarkan templatenya. Ya, jadi pedomannya adalah ini. Nah, supaya cepat, bagaimana cara kita memasukkan soal-soal ini ke dalam program si pena, ya? Nah, baik, kita lihat di sini. Mulai awal langkah pertama adalah dengan cara di sini tertera di data soal. Kita klik data soal. Oke. Di dalam data soal itu, di sini kita mulai klik tambah. Nah, di sini sudah ada tinjauan-tinjauan, 7 tinjauan. Kita masukkan tinjauan-tinjauannya yang ada di template. Jadi caranya, kalau saya supaya cepat, ini kita kecilkan, kemudian yang satu lagi juga kita kecilkan. Nah, ini berada di sebelah kanan, kita pindahkan atau sebelah kiri. Ya, yang Word berada sebelah kiri. Jadi supaya bisa kita melihat dan cepat kerjanya, ya, apa yang sudah kita ketik di template langsung bisa kita pindahkan di program si pena. Nah, di sini pertama tinjauan 1 kita masukkan. Di sini ada jawabannya perawatan dan manajemen asuhan keperawatan. Jadi kita pilih untuk asuhan keperawatan. Kemudian tinjauan 2 adalah kognitif. Kita klik masukkan. Tinjauan 3 adalah maternitas. Kita pilih tinjauannya maternitas. Kemudian tinjauan 4 adalah pengkajian. Kita klik. Tinjauan 5 adalah preventif. Kemudian tinjauan 6 adalah aman dan nyaman. Tinjauan 7 adalah reproduksi. Oke ya. Nah, kemudian di sini yang untuk di vignette, ya, kita boleh copy yang ada di Word template. Kita copy. Ya, kita copy. Kemudian kita paste, Ctrl C atau klik paste. Kemudian di sini cara memasukkan untuk yang di vignette, ya. Hati-hati, jangan salah memasukkan. Kita harus memasukkannya di bagian yang tertera huruf W. Nih, ya. Ada tulisan W. Kita klik di situ. Kemudian kita pastekan. Kita masukkan sini. Ya, kita pastekan, paste. Nah, hati-hati ya. Nah, jadi kadang-kadang kita masukkannya salah. Kita harus klikkan dulu. Ya, kita lihat apakah kita sudah masukkan tadi, pastekan. Ya, kalau belum kita masukkan di sini. Ya, yang tertera ada huruf W. Kemudian paste. Kemudian insert. Nah, di sini ya sudah masuk dia. Kemudian nanti, tapi hati-hati jangan memasukkan langsung di dalam kolom ini. Nah, nanti kita coba kalau kita memasukkan ke dalam kolom ini apa yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan instruksi juga kita masukkan ke dalam yang tertera huruf W. Jadi kita copy tadi untuk dia pertanyaannya. Copy. Kemudian kita masukkan di yang tertera huruf W. Kemudian kita paste.
kemudian kita insert. Nah, kemudian untuk yang dia option jawaban, pilihan jawaban, kita bebas ya, kita nggak perlu masukkan di huruf W, tetapi bisa langsung dimasukkan di sini. Jadi ini ya, optionnya kita pilih dan copy, pindahkan ke sini. Nah, ya, hilangkan huruf A-nya, optionnya. Kemudian yang B juga demikian. Kita copy, kemudian paste. Ini kita ini supaya cara kerjanya cepat. Ya. Kemudian yang C. Nah, di sini kunci jawabannya adalah C. Jadi kita langsung klik kunci jawabannya. Ya, klik kunci jawabannya. Kemudian yang D juga demikian. Kemudian yang E juga demikian. Jadi jangan lupa tadi memasukkan kunci jawabannya dengan mengklik yang ada tertera kunci jawaban. Kemudian habis itu kita pilih penulis soalnya. Nah, kalau sudah aktivasi penulis soalnya, itu sudah tertera nama kita. Nah, ini berarti tidak ada tadi. Bah, ya, nanti kita lihat lagi apakah sudah teraktivasi atau belum. Kemudian kita pilih maternitas. Nah, masukkan referensinya. Kemudian klik save. Nah, jadi kita perhatikan ya. Jadi pada saat seperti ini kita lihat di reviewnya, di soalnya, inilah dia yang sudah kita masukkan. Ya, apakah kunci jawabannya sudah masuk? Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di sini penulis soalnya masih namanya Simple Perawat. Nah, sekarang kita ingin memperbaiki ya tentang data aktivasi tadi. Apakah data kita sudah teraktivasi apa belum? Ya, seharusnya biasanya udah. Nah, kita tadi sini belum mendaftarkan nama kita, ya. Silahkan dari daftarkan dulu. Ya, data penggunanya dengan cara kemudian masukkan nama kita, klik tambah, kemudian di sini tulis penulis, reviewer sebagai IBA, masukkan nama kita. Boleh dilengkapi semuanya ya, boleh dilengkapi, email boleh, silahkan masukkan. Kemudian institusinya dari mana, sini tertera institusinya. Ini tertera Akper Binalita Sudama Medan, belum diupdate ya. Seharusnya Stikes Binalita Sudama Medan. Kemudian pilih departemennya. Kemudian di sini kita pilih. Nah, di sini ada account login. Nah, di account login ini kalau kita ingin mengganti username dan password di login di awal tadi dengan username kita, boleh silahkan aja. Tapi kalau saya mungkin lupa, nanti lebih enak saya mengingatkan login kita, username kita tetap admin dan kemudian passwordnya D3 Perawat ya. Kalau saya ini nggak perlu saya isi, tapi kalau mau ingin mengganti ya silahkan aja masukkan username-nya, kemudian passwordnya apa, ulangi passwordnya. Tapi kalau tidak ya saya kosongkan aja. Kemudian tipe username-nya adalah administrator, tipe labelnya administrator. Oke, kemudian save. Ya. Udah, setelah di save, nama yang sudah kita input tadi harus kita aktivasi.
Bagaimana cara mengaktifasinya? Dengan klik user admin, kemudian aktivasi pengguna. Nah, di sini ada masuk nama kita ya, di sini, kemudian aktifkan. Klik dia. Anda yakin akan mengaktifkan? Kita klik OK. Nah, kalau sudah aktif di sini, ini nampak ya, sudah aktif. Berarti pada saat kita tadi input soal, kita tidak bisa memasukkan nama kita. Kita kembali lagi ke data soal tadi, ya. Dengan cara bagaimana memasukkan nama soal menggantinya? Dengan cara klik yang tanda gambar pensil ini, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita boleh memperbaiki atau mengganti, ya. Misalnya kayak di sini ya. Nah, ini pengkajian, ini tahapnya adalah promotif, kita boleh ganti kalau itu salah, ya. Kemudian kita masukkan di sini nama kita yang sudah kita aktifasi. Nah, di sini udah ada nama saya, ya. Masuk, kemudian kita save. Nah, ini berarti satu soal sudah kita input. Nah, kita lihat hasilnya. Input yang benar adalah dengan melihat tulisannya sama semuanya. Tidak ada perbedaan antara dari mulai tinjauan sampai dengan di referensi. Nah, ada beberapa yang kemungkinan kesalahan dalam menginput soal. Contoh, saya kasih contoh salah menginput soal, sehingga nanti hasilnya berbeda dengan hasil soal nomor 1 ini. Ya, ini saya kasih contoh, misalnya kita klik tambah, kita masukkan input soal yang kedua. Ya, saya kasih contoh. Input soal yang kedua kita masukkan. Ya. Ini kita kecilkan lebih enak. Kita pilih di sini kedua kognitif, kemudian maternitas, kemudian diagnosis, kemudian di sini diagnosis preventif, aman nyaman, kemudian reproduksi. Nah, di sini saya kasih contoh. Kalau salah kita menginput soal ya. Nah, kita copy dulu soalnya. Tadi saya katakan jangan salah memasukkan menginput soal di daerah vignette. Ini misalnya kita copy. Nah, ini contoh. Kita masukkan di sini. Misalnya ibu bapak masukkan soalnya langsung di kotaknya. Jadi seperti ini. Ini ya. Nah, jadi ini kita masukkan juga pertanyaannya di situ. Ini bisa kita bandingkan nanti ya dengan yang kita masukkan yang tertera di W. Kemudian optionnya, sini ada optionnya. Kalau saya sih optionnya saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Ini baru ini saya copy di sini supaya ingin cepat, ya. Seperti ini. Kita hapus. Ya, nanti kita bisa lihat nanti di sini. Ini kan, kalau kita memasukkan di situ akan muncul seperti ini. Nah, jadi ya saya hilangkan dulu. Ya, ada
sekarang kita kosongkan. Ya, kosongkan. Jadi jangan kita memasukkan di kolom yang bukan tertera huruf W. Jadi harusnya masuknya, kalau yang untuk di sini di optionnya kita langsung masukkan ke kotak yang di sini, ya. Kalau dia untuk pertanyaan dan pinyet tadi masukkan di kotak yang ke W. Nah, ini kita kasih contoh, kita memasukkannya di dalam kotak seperti ini. Apa yang terjadi nanti kita lihat ya. Kemudian ini kita kasih ininya sama seperti tadi, pilih maternitas ya, kemudian soalnya ini ya. Kunci jawabannya kita lihat, kunci jawabannya adalah B. Kita klik kunci jawaban, dia kalau misalnya nanti nggak ada kunci jawabannya, nanti akan lihat di review tidak ada kunci jawabannya. Oke, kita save. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi di soal yang kita input tadi yang salah. Nah, ini seperti ini, berarti kita tadi melakukan, kita klik yang worknya offline ya, karena di si pena ini bisa offline. Dia kita coba lagi ya. Loading dia. Oke, nih tadi muncul ya. Sudah kita save tadi yang kedua. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini hasilnya kalau kita tadi menginput yang salah menginput. Tadi kita menginputnya langsung di kotak. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau ini tadi kita langsung di ininya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya kalau sudah terjadi seperti ini di tampilan ini soal? Ya, caranya gampang. Ini kita klik ini, ya, tanda panah, tanda pensil. Kita klik, kita hapus, ya, yang salah kita menginputnya. Dengan cara menghapusnya, nanti kita lihat di sini caranya. Nah, di sini kalau lihat di tampilan ini kan ada tulisannya ya, tetap seperti biasa ya. Tetapi menghapusnya kita harus hapus karena kita salah memasukkan atau mempaste soal yang ada di vignette. Yang harusnya ada di W, maka dia munculnya kita masukkan di sini ya. Cara menghapusnya gampang, kita klik HTML nih yang ada tertera HTML, kita klik. Nah, ini kita hapus semuanya. Hapus. Ya. Kemudian kembali kita copy soalnya. Ya. Yang tadi kita copy. Kemudian kita masukkan di tempat yang kita hapus tadi. Nih. Ya. Kemudian kita klik update. Nah, jadi kita bisa bedakan ini tulisannya seperti ini dengan tulisan seperti ini. Ya. Nah, begitu tadi juga pada pertanyaan. Kita karena dia nampak tidak teratur, kita klik HTML, kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi kita buang dulu, delete dulu. Ya. Kemudian kita copy kembali soalnya. Kemudian kita masukkan di tempat yang sudah kita delete tadi. Pastekan. Kemudian kita klik update. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa kita save. Nah, kalau sudah kita save, nanti akan muncul di tampilan seperti apa sih gambaran soal yang sudah kita input tadi. Apakah sudah rapi?
Nah, seperti ini. Berarti sudah oke, sudah rapi. Ya. Jadi kuncinya dalam hal menginput soal, ya, soal yang dari Word mau kita input ke si pena, jangan salah kita memasukkan di bagian mana kita mempastekan soal tersebut. Ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Inilah soal yang sudah kita perbaiki tadi. Ya. Selanjutnya sampai soal itu selesai. Ya. Nah, kita lihat di sini data soal yang kita input tadi ini baru 2. Ya, jadi sampai kita masukkan sesuai dengan soal dari permintaan. Jadi kami harapkan para ibu dan bapak setelah nanti menginput soal, nah biasanya soal yang sudah kita input ini maka akan kita kirim ke Reogonal dalam bentuk KT8. Ya. Nah, bagaimana kita membuat KT8? Ya. Bagaimana kita membuat KT8? Nah, ini akan saya ajarkan bagaimana kita membuat KT8, kemudian KT8 itulah yang dikirim ke regional, ya, atau ke email regional, sehingga nanti dari KT8 itulah nanti akan kami review kembali soalnya, ya, kita impor kembali di dalam si pena. Kemudian soal-soalnya yang sudah itu kami akan review kembali. Kemudian kita bisa kirim soal-soal ibu dan bapak ke pusat dalam bentuk KT8 juga. Ya. Nah, baik, saya akan ajarkan bagaimana cara membuat paket kemudian mengirimnya dalam bentuk KT8. Ya. Nah, ini misal contoh ini hanya ada 2 soal. Ya, jadi bagaimana caranya saya ajarkan. Nah, di sini ada tertera item packet. Ya. Item paket di sini kita mulai buat daftar paket untuk regional. Ya. Nah, jadi kita klik tambah. Ya. Kita klik tambah. Kemudian kita di sini ada tertera jenis kiriman ke Reogonal. Jadi kita buat tanggal kapan kita mau ngirimnya. Misalnya hari ini tanggal 28 bulan Juni tahun 2021. Kita buat nama paketnya, ya, misalnya paket maternitas. Nah, kita buat paketnya paket maternitas, ya. Nah, jumlah soalnya yang kita pilih ini ada 2. Jadi boleh dibuat 2 soal. Nah, di sini ada status yang pertama adalah parsial. Ya, awal pertama kita buat status parsial dulu. Kemudian kita save. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, pada saat seperti ini kita mulailah memasukkan soal yang mau kita paketkan ke dalam paket maternitas dengan cara kita klik ada gambar pensil, ya, di sini. Kemudian setelah itu kita klik detail. Nah, di sini tadi kita sudah menginput ada 2 soal, ya. Ini soal yang ini dua-dua kita masukkan, kita klik di sini ada tanda panah ke soal terpilih. Jadi bisa aja kita mengklik memasukkan atau menginput soal banyak. Tetapi nggak semua soal yang kita kirim karena permintaan dari regional misalnya hanya 10 soal. Jadi silahkan aja dipilih soalnya. Jadi dengan cara klik, kemudian pindahkan ke kanan, kemudian kita pilih lagi, pindahkan ke kanan. Nah, ini karena ada 2 soal yang saya input, berarti dua-duanya saya pilih. Ya. Kemudian di sini ada klik proses. Kita klik proses. Nah, kalau sudah tertera di sini ada dia soal terpilih ada 2, kemudian soal sisanya 0. Berarti sudah masuk soal tersebut ke paket soal maternitas. Jadi bisa kita lihat di seperti ini.
ya. Kemudian kita balik ke daftar soal tadi. Sekarang kita mau merubahnya ke dalam KT8. Kita klik daftar paket untuk regional. Kemudian di sini ada kita klik lagi untuk merubah. Kemudian tadi kan masih tertera status bukunya adalah parsial. Jadi kita rubah menjadi selesai. Jadi kalau parsial itu masih sebagian, kalau sudah selesai kita memasukkan soal-soalnya sesuai dengan jumlah soal yang kita inginkan, maka kita klik selesai. Kemudian kita save. Nah, setelah selesai, kita save, akan muncul dia tanda panah ke bawah. Nah, tanda panah ke bawah ini kita klik. Kita ekspor soal kita itu, kemudian kita kirim ke regional dalam bentuk KT8 dengan cara klik. Nah, setelah kita klik akan muncul di sini paketnya. Inilah dia paket dalam bentuk KT8 ya. Ada tertera KT8 di sini ya, paketnya. Kemudian soalnya ada 2. Paketnya apa? Nah, kita simpan paket ini ke dalam file kita dengan cara klik kanan, kemudian save link. Nah, save link ini bisa kita ganti supaya kita tidak lupa dengan cara mengganti nama filenya. Misalnya, contoh nama P-nya boleh paket maternitas. Ya kan? Kemudian boleh di sini dibikin nama kita, boleh bikin institusi kita. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita tersimpan, berarti nanti pada saat kita mengirim ke regional, file yang inilah yang kita kirim. Jadi nggak perlu file si penanya, ya. Kita simpan di mana? Misalnya kita simpan di dokumen, ya, dengan judul misalnya KT8 ya, supaya kita tidak lupa. Berarti semua yang tentang KT8 soal-soal berada tersimpan di folder ini. Kemudian kita klik save. Nah, berarti file yang itulah yang kita kirim ke regional, ya, Ibu Bapak. Jadi nggak perlu lagi soal yang dalam bentuk template, ya. Kalau soal yang dalam bentuk template itu tidak akan diterima oleh pusat. Jadi pusat hanya menerima soal-soal dari regional itu dalam bentuk KT8. Nah, soal-soal dari Bapak Ibu yang dalam bentuk KT8 kita akan seleksi kembali. Ya, kemudian kita akan lihat, kita review kembali. Kemudian kami juga akan mengirimnya ke pusat dalam bentuk KT8. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya juga ingin memberikan tambahan bagaimana kita melakukan namanya impor. Ya, di sini ada tertera impor paket. Ya. Misalnya kita sudah terkumpul semuanya di dalam file kita, ya, soal-soal yang sudah kita bentuk atau sudah kita buat dalam bentuk KT8, ya. Nah, jadi bagaimana kita? Nah, ternyata kita mau melihat kembali soal-soalnya, ya, yang sudah kita kumpulkan, ya. Kemudian kita mau seleksi atau mau menggabungkan soal-soal yang sudah kita kumpulkan. Kemudian mau kita seleksi lagi sehingga soal itu nanti bisa kita buat try out, ya, langsung ke anak-anak kita, ya. Bagaimana caranya melakukan impor soal, ya, dari KT8. Nah, baik, saya akan berikan tambahan sedikit, ya, cara impor soal dari KT8, ya. Jadi caranya bagaimana? Nih contohnya, misalnya
Dengan cara kita klik impor soal. Ya. Klik impor soal. Nih, impor soal. Nah, di sini kita mau ambil filenya yang ada di laptop kita. Kita simpan di mana tadi? Kita cari dulu. Ya. Misalnya yang ada KT8 ini ada beberapa yang ada di KT8, bisa kita impor. Misalnya seperti ini. Nih. Ini ada tersimpan di sini. Ya. Nah, ini mau kita impor, nanti mau kita ambil satu paket ya, sehingga nanti mau kita impor di dalam si pena kita. Ya, dengan cara di sini kita berada simpan di D. Jadi cukup klik ini ya, klik kanan. Klik kanan, kemudian copy address. Copy address. Kemudian kita lakukan di sini paste. Ya, kita lakukan paste, kita cari. Jadi file KT8 yang ada di folder D itu akan masuk di dalam pencarian kita. Nah, di sini tadi, nah kita mana yang mau kita ambil? Misalnya kita ingin mengambil yang khusus dia paket maternitas. Nih, kita klik. Nah, di sini kalimatnya ya, apakah kamu mau mengimpor KT8? Ya, kita oke. Nanti kita lihat apakah sudah masuk soalnya atau belum dengan cara melihat di data soal, ya. Jadi caranya gimana? Nih kita lihat data soalnya. Nah, berarti sudah masuk di sini. Ada tadi yang pertama ada cuma 2 soal. Nah, kita tadi mau memasukkan soal-soal maternitas tadi, ada sekitar 56 soal, ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Ternyata soalnya sudah bertambah menjadi 58 soal. Ya. Nah, itu cara dia mengimpor. Nah, kemudian saya kasih tambahan lagi. Tadi kita sudah melakukan ya, memasukkan tadi data paket ya, misalnya nih paket yang tadi yang 2 paket ya di sini. Nih yang sudah kita tadi buat dalam bentuk KT8. Nah, saya kasih tambahan ini di sini, paket yang kita buat tadi ini bisa kita print ya, bisa kita cetak dengan klik. Kita mengklik ini ada gambar printer ya, klik yang 2 soal tadi. Nah, inilah dia soalnya. Ya. Nah, jadi soal ini muncul. Nanti kemudian kita lakukan kirim ke Word. Nih, kita klik kirim ke Word. Ya, kita buka 2 soal tadi. Misalnya kita mau uji cobakan ke mahasiswa dengan cara memberikan soal-soalnya yang sudah kita masukkan di si pena. Nah, ini dia soalnya. Tinggal kita edit. Ya. Nah, ini tinggal kita edit. Ini kita bentuk, kita simpan. Di mana kita simpan? Kita simpan dulu. Ya, soalnya misalnya kita simpan dalam bentuk Word, judulnya misalnya buku soal.
Word sudah masuk dia, ini dia. Tinggal kita edit lah ini soalnya. Soalnya ya. Kemudian kita edit sini. Nah, tinggal kita atur ya, karena kita sifatnya ini kita atur. Nah, yang tadi berkaitan dengan ininya, mana yang kunci jawaban jangan sampai muncul, kita buang. Nah, kemudian kita edit kembali. Edit sehingga soal ini bisa kita berikan kepada mahasiswa kita ya. Ini bisa kita edit seperti ini. Ini kunci jawaban kita buang ya, tinggal kita mengedit soalnya. Ini nomor 1 ya, kemudian mana soal nomor 2. Jadi kita nggak perlu lagi mengetik satu persatu, jadi cukup kita lakukan tadi ekspor aja. Nah, ini kita buang. Berarti udah 2 soal, tinggal kita masukkanlah nomornya. Ya, tinggal kita edit. Sesuai dengan ya, jadi seperti ini. Jadi berapapun soal yang kita masukkan, kalaulah soalnya tadi itu sudah bagus ya, mengetiknya kemudian menginputnya, maka soal-soal itu bisa kita masukkan, kita rubah menjadi keyword, sehingga soal-soal yang sudah kita input itu bisa kita gunakan dan bisa kita ujikan kepada mahasiswa kita dalam bentuk Word ya. Nah, seperti ini. Baik, Ibu Bapak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak. Bagaimana cara menginput soal, kemudian bagaimana cara membuat paket soal dan membuat dalam bentuk KT8, serta tadi bagaimana cara mengimpor paket soal dalam bentuk KT8 ke dalam soal di dalam si pena. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada Ibu Bapak. Semangat dalam hal membuat soal-soal uji kompetensi untuk D3 keperawatan, terutama soal-soal baru yang khususnya adalah soal-soal yang sifatnya kebanyakan adalah yang sangat diperlukan adalah soal-soal dalam bentuk prosedural. Nah, kami dari Regional 1 memohon kepada semua institusi untuk tetap semangat dalam hal membuat soal, khususnya para dosen, dan soal-soal yang ada di institusi diharapkan bisa direview di institusi, kemudian diinput ke dalam si pena dan dikirim ke regional dalam bentuk KT8, sehingga kami di regional siap melakukan review soal-soal Bapak Ibu, kemudian siap mengirim soal-soal Bapak Ibu ke pusat,
Mudah-mudahan soal-soal kita bisa diterima oleh pusat dan bisa dimasukkan ke dalam soal-soal uji kompetensi untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.